Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta bagi saudara-saudara jemaat dan bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian di dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh saudari Devina Venesia Larungkondo, sarjana Sains Teologia, dan ibadah ini disiarkan lewat video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudaraku, mari kita tabiskan ibadah hari ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-47 yang menyatakan, "Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menuntun engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Maka dari itu, saudaraku, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan menyertai kamu juga. Bersama
rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk mengatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti di dalam Mika 7 ayat yang ke-18 yang menyatakan, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri dan yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia?" Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
dikasihi Tuhan, saya jemput untuk berdiri, untuk bersama kita mendengarkan perintah hidup baru seperti dalam tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat ke-37 hingga ke-40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi kami membutuhkan Roh Kudus Tuhan untuk diam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap terfokus, kami mengerti, memahami, serta kami diberikan kemampuan untuk melanjutkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh itu, sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku, marilah kita berdiri untuk bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-13. Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-13 yang menyatakan, Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat
kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sehat selalu untuk kita semua. Nah, bapak ibu saudara yang terkasih, pada umumnya pembelajaran atau hal yang diajarkan kepada kita pertama kali diajarkan dalam lingkup terkecil, yaitu keluarga. Tujuannya adalah untuk mengenal dan menjalankan berbagai macam kebiasaan atau bagai peraturan dalam lingkup terkecil. Contoh sederhananya, orang tua dalam kekristenan memberitahukan kita, mengajarkan kita untuk bagaimana kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita makan, atau bahkan juga diajarkan kita berdoa terlebih dahulu sesudah kita makan. Atau hal yang lain, kita diajarkan untuk kita berdoa sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, pergi keluar dari rumah untuk melanjutkan sebagai macam kegiatan dan aktivitas. Dan atau mungkin juga ada kita peraturan bahwa tidak boleh pulang larut malam. Hal ini ditujukan agar kita diberkati Tuhan. Lewat apa? Ketika kita berdoa sebelum makan, itu artinya kita meminta berkat penyertaan Tuhan, sehingga apa yang kita makan itu dapat Tuhan berikan kekuatan, dapat Tuhan berikan hal yang terbaik, sehingga apa yang kita makan boleh tetap menjadi yang terbaik dan tidak membuat kita merasakan rasa sakit. Kemudian ketika kita keluar lalu kita berdoa, itu artinya apa? Kita minta berkat penyertaan tuntunan Tuhan. Ketika kita hendak keluar, supaya Tuhan sertai dan Tuhan lindungi sampai kita boleh berada dalam tujuan kita, dimanapun kita berada.
Lalu kemudian yang terakhir, kita diberikan wejangan tadi tidak boleh pulang larut malam lebih dari jam 9 atau jam 10. Itu adalah bentuk supaya kita menjadi disiplin. Supaya kita tidak merasakan hal yang terburuk di luar sana ketika malam. Kita tahu malam adalah menjadi bagian atau saat waktu yang begitu banyak orang dengan rencananya masing-masing ada di luar sana. Atau bahkan mungkin Bapak Ibu Saudaraku, ada yang memberikan wejangan atau percaya terhadap mitos atau kata orang pada zaman dahulu. Misalnya kita berkata bahwa kalau makan itu harus habis nasinya. Nah, ini apa? Mau menunjukkan apa? Misalnya ada yang berkata bahwa nanti ada dewi siapa yang marah, tidak percaya dengan ini, nanti kita mendapatkan hal yang bagaimana dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang Kristen kita percaya bahwa kita menghabiskan makanan adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada apa yang kita dapat anugerah dari Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bahwa masih banyak orang yang belum mendapatkan berkat yang sama dengan kita. Hal ini semua nasihat, bimbingan, peraturan yang diberikan dalam lingkup keluarga yang terkecil hendak mengajarkan bagaimana hal penting supaya kita tidak menjadi pribadi yang suka bersikap semau sendiri dan akhirnya melanggar semua kesepakatan yang sudah ditetapkan. Kemudian kita tidak memiliki jati diri yang baik. Karena mengapa? Semua yang kita lakukan melanggar ketetapan bersama akan menerima sanksi dan hukuman, bahkan juga merugikan orang banyak. Oleh sebab itu, semuanya berjalan perlu ada yang menamengi kita, tameng. Kita memiliki peraturan untuk mengontrol kehidupan kita agar bisa berjalan lebih baik dan kita melanjutkan tugas tanggung jawab kita serta tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seperti peraturan dalam lingkup keluarga, hal ini juga menjadi relevansi bagaimana dalam konteks pembacaan kita hari ini. Pada pembacaan kita hari ini dijelaskan bahwa terjadi perpisahan Musa kepada bangsa Israel ketika mereka sudah memasuki akhir pengembaraan di padang gurun, sambil mereka bersiap untuk memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Jadi ibaratnya mereka yang masuk dalam kategori mereka masuk di pengembaraan Mesir adalah generasi orang tua saya. Dan yang bersiap-siap untuk memasuki tanah perjanjian adalah generasi saya. Maka dari situ Musa perlu untuk memberitahukan ketetapan-ketetapan Allah dan peraturan Allah kepada generasi yang selanjutnya. Yang akan masuk bukan angkatan yang lahir di Mesir ataupun lahir di padang gurun. Nah, Musa berpikir bahwa karena pendengarnya, karena mereka yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian adalah generasi yang baru, generasi yang baru, kemudian mereka perlu untuk diberitahukan hal yang terbaru atau ketetapan-ketetapan Tuhan. Musa perlu mengisahkan kembali. Musa perlu mengulang kembali peristiwa yang menjadi titik tolak iman bangsa Israel dan juga menyampaikan ketetapan Allah untuk generasi kedua saat mereka mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Apa peristiwa yang membuat bangsa Israel berubah? Kita sama meyakini dalam perjanjian lama. Dalam konteks ini Tuhan itu Allah yang pencemburu. Ia memunahkan semua orang Israel yang berpaling daripadanya karena dia menyembah ilah lain atau Baal Peor pada ayat yang ketiga. Tetapi karena Tuhan sayang kepada mereka, Tuhan menghukum mereka agar mereka tidak melakukan kesalahan kembali. Tuhan melakukan ini agar orang lain dapat melihat. Orang lain dapat melihat bahwa bangsa Israel memiliki jati diri sebagai bangsa yang orangnya itu bijaksana dan berakal budi. Supaya orang lain cuma tidak hanya melihat bahwa bangsa Israel bangsa yang besar saja, tapi bagaimana kehidupan dalam berbangsanya, mereka tidak taat kepada Allah, mereka menyembah Allah lain. Di situ Tuhan bisa menjadi sedih. Nah, peraturan, ketetapan yang Tuhan berikan hendak menggambarkan bagaimana kedekatan Tuhan dengan kedekatan bangsanya dan ingin memperkenalkan bangsa Israel sebagai bangsa yang mau menjunjung ketinggi keadilan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita belajar dari Musa. Bagaimana Musa berjuang keras untuk bisa membawa bangsa Israel keluar
dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang sudah disediakan Tuhan. Bang Musa juga merasa bahwa ia harus membimbing bangsa Israel untuk bisa menjadi bangsa yang bijaksana dan berakal budi. Tanggung jawabnya besar, mengontrol perilaku bangsa Israel. Dengan apa? Mengisahkan kembali, mengulang kembali, dan memberitahukan peraturan dan ketetapan yang sebelumnya mungkin pernah dilanggar oleh generasi sebelumnya, supaya tidak lagi dilanggar oleh generasi selanjutnya. Agar apa? Agar murka Tuhan tidak datang kembali, dan bangsa lain mengenal bangsa Israel sebagai bangsa yang bijaksana dan berakal budi. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sama halnya dengan bangsa Indonesia. Bangsa kita ini merdeka bukan karena keinginan satu atau dua orang saja. Itu semua karena rakyatnya sama-sama memiliki rasa kerinduan untuk bebas dari apa yang mereka rasakan, yaitu dalam penjajahan. Bahkan sampai nyawa pun, pahlawan-pahlawan atau leluhur-leluhur kita di masa yang lalu pun mau sampai turun ke medan perang untuk mempertahankan, untuk mau melanjutkan, untuk mau mengambil hal yang terbaik, yaitu kemerdekaan. Nah, tugas kita saat ini, ibarat sebagai seorang generasi Israel yang kedua saat ini, sama halnya seperti Musa. Mari kita tetap pertahankan apa yang sudah diperjuangkan. Ibarat seperti sebuah menara, ada banyak komponen yang diperlukan agar bangunannya menjadi kokoh. Tetapi kalau bangunan itu mulai satu persatu runtuh, bangunan itu mulai satu persatu melepaskan diri dari apa yang sudah dibentuk, pasti akan hancur. Tidak lain dan tidak bukan caranya adalah bagaimana kita mempereratkan rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian selain mempertahankan, kita, saya dan juga Bapak Ibu sekalian diutus untuk memperkenalkan, untuk mengajarkan semangat juang, bahkan sejarah warisan bangsa kita, tentang jati diri Indonesia kepada penerus-penerus kita. Karena kalau bukan mereka, karena bukan kitalah yang mengajarkan kepada mereka, siapa lagi? Karena toh generasi selanjutnya yang akan menghidupi, yang akan ada dalam kehidupan sosial di bangsa Indonesia ini. Kita pasti tidak menginginkan bangsa Indonesia hancur karena banyaknya pendapat pribadi dan kepentingan, kalau mereka tidak mengerti asal-usul Indonesia seperti apa. Maka dari sini kita perlu memiliki kebijaksanaan dan akal budi. Dari mana datangnya itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku? Sudah dijawab di dalam Amsal 1 ayat 7a yang mengatakan, takut akan Tuhan adalah awal permulaan pengetahuan. Dari ayat ini menarik relevansi bagaimana bangsa yang bijaksana, bagaimana bangsa yang pandai, bagaimana bangsa yang cakap dalam bertindak. Tidaklah heran kalau dia memiliki rasa takut akan Tuhan. Hal ini mendaratkan kita pada jati diri bangsa kita, Indonesia. Apa jati diri bangsa kita Indonesia? Pancasila. Jika gereja memiliki Injil sebagai pedoman, maka Injil kita dalam berbangsa adalah Pancasila. Kita bersama-sama melihat Pancasila. Kelima silanya, tidak ada pun satu unsur untuk kepentingan pribadi, tapi unsur untuk semua kepentingan bersama. Kita diajarkan untuk menghayati bagaimana nilai-nilai Pancasila kita lakukan dengan sikap mengerti terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi, baru mengambil keputusan dan tindakan. Paham terlebih dahulu situasi, bukan karena cerita dari orang lain, gosip dari orang lain, lalu apa yang dikatakan viral, lalu kita ikut-ikutan mengambil sikap dan tindakan tersebut, padahal tidak mengerti maksud dan apa yang sedang terjadi, sehingga bisa dikatakan tidak bijak dalam bertindak. Contohnya, akal budi menjadi penting ketika berada di situasi yang tidak menentu karena pandemi ini. Pandemi dikatakan sebagai sesuatu yang memporak-porandakan banyak bencana dan mematahkan banyak peraturan sambil membentuk pola hidup yang baru. Dalam hal sederhananya, banyak orang yang frustasi, banyak orang yang kehilangan arah sehingga menyebabkan banyaknya kegaduhan akibat program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Tapi mari kita diajak hari ini untuk merefleksikan situasi beberapa bulan yang lalu,
ketika kita diporak-porandaikan dengan begitu munculnya varian baru, kemudian pemerintah mengeluarkan sistem PPKM, bahkan sampai PPKM darurat pun yang kita jalani. Banyak orang yang tidak setuju, bahkan merasa dirugikan karena keputusan ini. Ada orang yang tidak dapat penghasilan. Tetapi hari ini kita mau dilihatkan bahwa bagaimana peraturan yang dibukakan, peraturan yang dikeluarkan. Kita mau lihat, kita mau mengerti dulu sebenarnya apa yang terjadi dan melihat fenomena kejadian. Banyak pengorbanan, banyak keluhan, air mata yang keluar. Tapi saat ini kita bisa merasakan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya karena kita mau mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita percaya bahwa pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini. Oleh sebab itu kita berdoa untuk mereka sehingga keputusan apapun yang mereka buat itu untuk kepentingan bersama. Dan kita mengindahkannya, kita melihatnya bahwa itu semua untuk kebaikan bangsa Indonesia ini. Kita mengambil sikap bijak. Karena memang semua apapun yang kita ambil, baik A, keputusan B, selalu ada konsekuensi yang mengikutinya. Meskipun dipandang A lebih baik, tetapi ada konsekuensi. Tidak semua bisa melingkupi. Meskipun B dipandang baik, tetap ada pun konsekuensi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, lewat pembacaan hari ini, apa yang dapat kita pelajari lewat hari ini? Yang pertama, mari sama-sama kita mau mempertahankan apa yang sudah ada dan kita meneruskan kepada penerus kita nanti dalam kehidupan kita sebagai gereja dan pelayan, dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Negara ini adalah wujud cinta Tuhan kepada kita. Kita boleh melakukan aktivitas, kita boleh melakukan hal apapun, bekerja dan lain sebagainya di dalam lingkup negara ini. Itu semua karena Tuhan yang menyertai dan memberkati kita. Sehingga jati diri bangsa Indonesia tidak hilang. Indonesia tetap dikenal sebagai bangsa yang besar. Bangsa yang beraneka ragam suku, ras, agama, dan budaya, bahasa, berbagai macam tempat wisata. Dan memiliki Pancasila sebagai semboyan mereka. Sebagai semboyan kita. Baik di dalam kehidupan sosial kita yang multikultural. Hari ini kita diajarkan untuk bagaimana kita tidak menaruh kepentingan pribadi, kepentingan kelompok untuk menjadi tolak ukur mana yang benar dan mana yang salah. Kelompokku lah yang benar dan kelompok yang lain yang salah. Bukan seperti itu. Tapi mari kita meninggalkan pakaian individualisme kita untuk kepentingan bersama. Mengapa demikian? Karena kita harus satu padu mempertahankan kekayaan dan harta yang sudah Indonesia miliki. Karena dengan kesatuan dan persatuan kita dapat terus mempertahankan. Yang kedua, mari sama-sama kita menjiwai nilai Pancasila yang tidak ada satupun dituliskan untuk kepentingan pribadi. Mari kita memiliki komitmen bersama untuk memberlakukan keadilan dan kesejahteraan banyak orang dimanapun Tuhan tempatkan dengan profesi kita masing-masing. Dengan cara apa? Mari ikut tertib mematuhi semua peraturan, bahkan keputusan pemerintah yang kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Karena dengan iman kita percaya bahwa Tuhan memilih mereka menjadi pekerja di negara ini. Jikalau mereka sebagai pemerintahan melakukan kesalahan, Tuhan pun yang turut ambil bagian. Karena Tuhan tidak tinggal diam terhadap perbuatan yang merugikan orang lain. Dan kemudian yang ketiga, terakhir Bapak Ibu Saudaraku, jangan biarkan pandemi ini menguburkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Tapi bagaimana justru ini menjadi tantangan untuk kita membuktikan bahwa kebijaksanaan dan akal budi dari Tuhanlah yang akan menuntun dan menyertai kita ketika kita menghadapi pandemi ini. Kita berharap ada titik cerah di kemudian hari. Tapi kalau ada pun hal yang terburuk terjadi, kita tetap sama-sama bergandengan tangan menghadapi tantangan yang ada. Karena kita percaya Tuhan berserta kita. Amin.
saya jemput untuk berdiri. Mari bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami bersyukur atas setiap hal anugerah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri itu semua karena kasih Tuhan yang tetap membimbing menyertai kami dalam kehidupan kami sampai di saat hari ini. Ada begitu banyak tantangan dan begitu banyak pergumulan. Ada begitu banyak hal yang membuat kami mungkin lelah, membuat kami capek, membuat kami patah semangat. Tapi karena anugerah Tuhan yang tetap menyemangati kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat yang baru, sehingga boleh berjuang sampai pada hari ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, lewat firman hari ini, kami belajar bagaimana keberadaan kami sebagai warga gereja, dan juga kami sebagai warga Indonesia. Kami mensyukuri setiap apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap apapun, dimanapun kami berada ditempatkan, baik dalam lingkungan kami berpelayanan, maupun kami dalam lingkungan di dalam bernegara dan bermasyarakat. Tuhan pakai kami untuk boleh menjadi alat Tuhan, sesuai dengan profesi kami masing-masing. Sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Dengan takut akan Tuhan, dengan hormat akan Tuhan, kami mematuhi segala aturan pemerintah. Kami mematuhi segala aturan-aturan yang kami temui dalam kehidupan kami sehari-hari. Itu bukan karena membatasi kami untuk kami tidak bisa melakukan kebebasan, tetapi bagaimana kami mengimaninya. Setiap apapun yang sudah Tuhan berikan, itu berguna bagi kami, agar kami tetap mempertahankan jati diri kami sebagai anak-anak Tuhan, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat kami sebagai anak Indonesia. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, berkati kami. Pada doa syafaat kami hari ini, kami membawa doa kami untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam setiap pemerintahan yang bertugas, dari yang paling tinggi sampai yang paling terendah. Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan, biarlah semuanya boleh dilakukan dalam rasa takut akan Tuhan dan tidak ada kepentingan unsur pribadi. Kami juga berdoa Tuhan terkhususnya untuk wilayah kami, wilayah di mana kami berada, ada di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Tuhan berkati kami semua sebagai jemaat Tuhan, biarlah dalam kegiatan aktivitas kami boleh disertai, dibimbing, diberkati, untuk kami boleh mendapatkan yang terbaik demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap aparat yang ada, TNI, Polri, biarlah mereka boleh bekerja sesuai dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan untuk gereja dan pelayanan kami. Terkhusus kami berdoa untuk GPIB secara sinodal, baik mereka yang akan mengadakan persidangan pada tanggal 26 Oktober. Tuhan berkati setiap unsur, setiap hal yang mereka persiapkan untuk mempersiapkan anggota majelis sinode yang baru, sehingga semuanya Tuhan pilih. Itu semua karena Tuhan yang memilih dan menyempurnakannya. Kami berdoa juga ya Bapa untuk gereja kami, GPIB Bukit Harapan Surabaya. Ya Tuhan, dalam segala pelayanannya, Tuhan berkati dan Tuhan sertai lewat pelayanan presbiter, vikaris, tenaga magang, mahasiswa praktek yang masih membantu. Tuhan berkati dan sertai. Berkati juga pelayan kategorial, komisi, BPPJ, dan saat proses sertifikasi GSG 2
dan proses pelaksanaan renovasi gereja yang masih sampai saat ini dalam pergumulan kami. Tuhan, topang kami, berikanlah kami kesatuan hati untuk boleh mengerti mana yang harus kami kerjakan sebagai bentuk pelayanan kami, sebagai bentuk kami merasa hormat kepada Tuhan lewat berkat Tuhan yang boleh Tuhan senantiasa berikan kepada kami, sehingga kami boleh menyalurkannya itu dalam kegiatan kehidupan kami, terkhusus dalam proses yang sedang kami jalani saat ini, yaitu pembangunan gedung gereja. Kami percaya bahwa segala sesuatunya akan Tuhan cukupkan, karena kami memiliki Allah, kami memiliki Tuhan yang begitu kaya, yang tidak ada bandingannya. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk jemaat kami yang bersukacita karena pertambahan usia atau pertambahan ulang tahun perkawinan. Tuhan tambahkan hikmat, berkat, kekuatan, sehingga dalam kesukacitaannya itu mereka tetap menyambut Tuhan sebagai pribadi yang tetap menyertai kehidupan mereka di dalam 1 tahun yang lalu, dan menjadi semangat untuk boleh melanjutkan kegiatan mereka, bahkan aktivitas mereka di usia yang baru. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk jemaat kami yang berbahagia atas kelahiran anak, kenaikan pangkat, jabatan, dan sukses di bidang studi. Kami mensyukuri setiap kesempurnaan, kami mensyukuri setiap kebahagiaan yang ada. Itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan, sehingga biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena korban bencana alam. Tuhan tilik mereka, Tuhan bersama-sama dengan mereka, sehingga mengerti bahwa Tuhan tidak lari dari mereka, tetapi Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk para lanjut usia, janda, duda, dan yatim piatu. Yakinkan mereka bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Yakinkan mereka bahwa Tuhan selalu senantiasa menyertai kehidupan mereka. Mereka tidak sendiri karena ada Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Berkati juga Bapa para staf dan pegawai PT Surabaya Wire di Pos Marturia Bambe. Biar dalam kerjanya dan apa yang mereka sudah berikan bagi kami, Tuhan berkati dan sertai. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sakit, yang dalam pergumulan, dalam perjuangan untuk mereka boleh sembuh dan pulih. Tuhan pun yang jaga dan Tuhan pun yang sertai lewat obat-obatan, lewat makanan, lewat minuman, bahkan keluarga yang senantiasa menyertai mereka, melindungi mereka dan memberikan penjagaan. Biar segala sesuatunya boleh jadi seturut dan hormat Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam pergumulan kami pada hari ini, ketika di sore nanti kami akan menyaksikan peneguhan vikaris dalam pelayanan peneguhan sakramen, peneguhan untuk pendeta dan sakramen di GPIB. Tuhan berkati Vikaris Valeri sehingga boleh menjalankan segala sesuatunya dengan baik, dan proses peneguhan nanti sore kami mau serahkan ke dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, masih banyak doa dan ungkapan syukur kami yang kami mau naikkan, tapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, bahwa kami tetap dibimbing, disertai selama 1 minggu ke depan dalam yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami, dan kami tetap menaruh hati di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan syukur kami, permohonan kami yang kami mau peralaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan Kolose 2 ayat 7 yang menyatakan, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia.
Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara tunai atau cash, baik ibadah keluarga, hut kelahiran, perkawinan, persepuluhan, dan ibadah hari Minggu, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja, dan jemaat akan menerima bukti setoran dari kasir. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara non-tunai atau transfer, baik ibadah keluarga, hut kelahiran, hut perkawinan, persepuluhan, dan ibadah hari Minggu, bisa ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 141010429 atas nama GPB Bukit Harapan Surabaya. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun atau ke nomor HP kontak aksi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah kita berdiri menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi para majelis agar dapat mengelola dan menggunakan sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon waktunya sejenak untuk kami membacakan warta 1 minggu ke depan. Majelis Jemaat GPIB, Jemaat Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah minggu saat ini. Saudari Devina Venesia Larungkondo, SSI Teol. Diaken dan Penatua bertugas, organis, pemandu pujian, tim multimedia, tim gugus tugas COVID-19. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak Ibu, Saudara dimanapun Allah percayakan. Kedua, warga jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas bertambahnya usia dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 26 September sampai 2 Oktober 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. Ketiga, dilaksanakan ibadah hari Minggu Sakramen Perjamuan Kudus tatap muka pada tanggal 3 Oktober 2021 dengan aturan jam ibadah sebagai berikut. Jam 7.00 WIB bisa lihat streaming via channel YouTube GPIB Bukit Harapan. Yang kedua, jam 9 WIB
live streaming via channel YouTube GPIB Bukit Harapan. Yang keempat, bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan untuk pembangunan gereja, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau ditransfer di nomor rekening BCA 7210 308 771 atas nama Iman Syah Kurnain atau Melita Tarigan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA Bendahara Penatua Nyonya Resmiatun atau nomor HP kontak aksi. Untuk warta keuangan, jemaat bisa membaca warta jemaat elektronik dan apabila ada kekeliruan bisa menghubungi kantor gereja dan majelis sektor pelayanan masing-masing. Sekian, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Saya jemput untuk berdiri. Mari arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat